Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran ketiga. Oke, jadi kita akan melihat apa sih hubungan antara sudut alfa yang merupakan sudut lancip dengan sudut-sudut yang terletak di kuadran ketiga. Kemudian bagaimana hubungan perbandingan trigonometrinya antara sudut alfa dengan sudut-sudut yang terletak di kuadran ketiga. Sudut alfa, di mana besarnya itu lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Artinya sudut alfa ini berupa sudut lancip ya. Sudut alfa yang berupa sudut lancip ini memiliki relasi atau hubungan dengan sudut-sudut di kuadran ketiga, yaitu yang pertama, relasi antara sudut alfa dengan sudut 180 derajat ditambah alfa. Perhatikan, sudut alfa itu kan sudut lancip. Sudut yang besarnya 180 derajat, kalau misalnya ditambah dengan sudut lancip, berapapun besar sudut lancipnya, pasti sudut itu terletak di kuadran ketiga. Itu sudah pasti. Kemudian relasi yang kedua, relasi antara sudut alfa dengan sudut 270 derajat dikurang alfa. Sudut yang besarnya 270 derajat dikurang sudut lancip, berapapun besar sudut lancipnya, itu pasti letaknya di kuadran ketiga. Oke, bagaimana gambarnya? Yang pertama, perhatikan ini adalah lingkaran ya. Dengan pusat lingkarannya itu ada di titik asal. Perhatikan di sini ada titik R, koordinatnya min A, min B. Ini koordinat X dan Y-nya dua-duanya negatif ya. Karena kalau kamu perhatikan, X-nya ini itu di sumbu X negatif. Kemudian Y-nya juga. Y-nya nilainya negatif. Perhatikan titik R ini. Perhatikan bahwa besar sudut antara sumbu X dengan titik ini, besar sudutnya itu adalah alfa. Oke, berarti besar sudut titik R ini berdasarkan standar sudut baku, kita menghitung besar sudutnya dari sumbu X positif ini, besar sudutnya dari sini sampai sini, itu adalah 180 derajat ditambah alfa. Kelihatan ya, titik ini terletak di kuadran ketiga. Kemudian untuk yang nomor 2, perhatikan titiknya misalnya ada di sini. Oke? Misalnya besar sudut antara titik ini dengan sumbu Y-nya, dari sini ke sini, itu besar sudutnya adalah alfa. Maka titik R ini, besar sudutnya berdasarkan standar sudut baku, kita menghitung besarnya dari sini, sampai sini, besar sudutnya adalah 270 derajat dikurang alfa. Oke? Jadi ini adalah relasi antara sudut alfa dengan sudut-sudut yang terletak di kuadran ketiga. Selanjutnya, kita akan mencari hubungan perbandingan trigonometri antara sudut alfa ini dengan sudut-sudut yang terletak di kuadran ketiga. Kita mulai dari relasi yang pertama, antara sudut alfa dengan sudut 180 derajat ditambah alfa. Relasi antara sudut alfa dengan sudut 180 derajat ditambah alfa. Perhatikan, di sini saya sudah menggambar titik, saya beri nama titik P, koordinatnya A, B, di mana titik P ini, dia terletak pada sebuah lingkaran. Lingkarannya ini adalah lingkaran satuan ya, makanya dia berjari-jari 1. Pusatnya, titik pusat lingkarannya itu ada di titik 0,0 atau di titik asal. Titik P ini besar sudutnya adalah alfa. Selanjutnya, saya akan menggambar satu titik lagi yang besar sudutnya itu 180 derajat ditambah alfa. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya, sudut yang besarnya 180 derajat ditambah alfa itu merupakan hasil rotasi. Titik P ini dirotasi sebesar 180 derajat. Perhatikan ya, titik P ini kan besar sudutnya sudah alfa. Apabila titik P ini saya rotasi lagi, saya putar lagi, artinya sudutnya saya tambah lagi, saya rotasi sebesar 180 derajat. Dari sini saya putar sebesar 180 derajat, kira-kira sampai di sini. Karena sudut 180 derajat itu sudutnya lurus ya.
Maka titik hasil rotasinya ini, titik P aksen ini, besar sudutnya itu adalah 180 derajat ditambah alfa. Karena dia besarnya sudut P-nya ini sudah alfa, kemudian ditambah rotasi lagi sebesar 180 derajat. Maka besar sudutnya adalah 180 derajat ditambah alfa. Oke, jadi ternyata titik P aksen ini yang besar sudutnya 180 derajat ditambah alfa itu merupakan hasil rotasi titik P yang besar sudutnya itu alfa dirotasi sebesar 180 derajat. Nah, kemudian kalau kamu perhatikan besar sudut antara sumbu X ini dengan titik P aksen ini dari sini ke sini, besar sudutnya itu berarti sama dengan alfa. Ya kan? Karena dari sini sampai di sini itu 180 derajat, kemudian berarti dari sini ke sini itu sama dengan alfa. Atau kalau kamu perhatikan, sudut antara sumbu X dengan titik P aksen dan sudut antara sumbu X dengan titik P ini saling bertolak belakang. Oke? Karena saling bertolak belakang, maka besar sudutnya itu sama. Sama-sama alfa. Oke, selanjutnya kita akan mencari perbandingan trigonometrinya. Oke, kita akan mencari perbandingan trigonometri dari sudut alfa dengan sudut 180 derajat ditambah alfa. Nah, cara mencarinya, kalian tinggal fokus pada titik P aksen ini saja. Oke, jadi titik P-nya ini akan saya hilangkan. Kita fokus dengan titik P aksen ini saja. Maka gambarnya jadinya seperti ini. Pertama, kita akan mencari perbandingan trigonometri pada sudut alfa terlebih dahulu. Perhatikan di sini, sudut alfa itu terbentuk dari sumbu X dengan titik P aksen. Dari sini ke sini itu besarnya sudut alfa. Kalau kamu perhatikan, apabila saya tarik garis lurus dari titik P aksen ke sumbu X, saya tarik garis lurus seperti ini. Maka, saya bisa menggambar satu titik baru lagi yang saya beri nama dengan titik Q. Perhatikan, ternyata setelah saya gambar satu titik lagi, titik Q, maka sekarang terbentuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku P aksen OQ, di mana dia siku-sikunya itu di Q. Karena di sini dia tegak lurus ya. Dia siku-siku di Q. Kemudian, kalau kamu perhatikan, segitiga siku-siku yang terbentuk, sudut O-nya itu adalah sudut alfa. Dari sini, kamu bisa nebak. Untuk mencari perbandingan trigonometri sudut alfa, saya akan menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, karena kita akan menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, di mana yang dibandingkan itu adalah panjang sisinya, kita harus tahu panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku yang terbentuk ini. Mari kita cari panjang sisinya ya. Perhatikan titik P aksen ke O, ini merupakan jari-jari lingkarannya. Karena di sini jari-jarinya sama dengan 1, maka panjang P aksen ke O itu sama dengan 1. Kemudian perhatikan, titik P aksen ini koordinatnya adalah min A, min B. Koordinat X-nya itu min A. Artinya, kalau misalnya kita tarik garis lurus ke arah sumbu X-nya, kebetulan dia tepat di Q ya. Titik koordinatnya ini sama dengan min A. Jadi, X-nya ini sama dengan min A. Kemudian perhatikan koordinat Y-nya itu min B. Berarti kalau kita tarik garis lurus ke arah sumbu Y, oke, ini nilainya min B. Ini nilainya min B. Dari sini kita bisa menentukan panjang sisi antara Q ke O dan Q ke P aksen. Perhatikan ya, panjang sisi itu kan nggak mungkin negatif. Dari sini kita bisa melihat panjang dari Q ke O, panjangnya itu sama dengan A. Oke, atau positif dari min A ya. Positifnya itu kan A. Kemudian panjang dari Q ke P aksen itu sama dengan B. Positifnya. Ya kan? Karena dari sumbu X ini, panjangnya sampai sini itu sama dengan B. Kemudian panjang dari Q ke O atau O ke Q, dari sini
Sampai sini panjangnya itu sama dengan positif A. Oke, sekarang kita sudah menemukan semua panjang sisi-sisinya. Segitiga siku-siku ini, kalau misalnya saya gambarkan lagi, kira-kira gambarnya seperti ini. P aksen OQ, panjang Q ke O sama dengan A, panjang Q ke P aksen sama dengan B, panjang P aksen ke O itu sama dengan 1. Dia siku-siku di Q. Siku-siku di sini. Oke, selanjutnya kita akan mencari perbandingan trigonometrinya. Kita mulai dari sin alfa terlebih dahulu. Sin alfa. Ingat ya, sin itu rumusnya sin demi, depan per miring. Depan dari sudut alfa itu adalah B. Maka B per sisi miringnya itu adalah 1. Maka sin alfa itu sama dengan B per 1. B per 1 itu sama dengan B. Kemudian untuk cosnya, cos alfa itu sama dengan cos sami, samping per miring. Sampingnya ini adalah A, berarti A, kemudian miringnya itu 1. Berarti A per 1 sama dengan A. Selanjutnya, kalau kamu perhatikan, titik P aksen ini, kan koordinatnya sama dengan min A, min B. Koordinat titik P aksen ini bisa saya tulis ke dalam bentuk sin alfa dan cos alfa. Perhatikan, di sini koordinat X-nya itu min A. Kita tahu, A itu nilainya sama dengan cos alfa. Artinya, kalau misalnya di sini yang diminta adalah negatif dari A, maka cos alfanya tinggal kita tambahi negatif di depannya. Negatif cos alfa. Karena negatif cos alfa itu sama dengan min A. Sehingga titik P aksen ini, koordinat X-nya bisa saya tulis sebagai min cos alfa. Kemudian untuk koordinat Y-nya, di sini kan min B. Kita tahu B itu nilainya sama dengan sin alfa. Karena di sini yang diminta negatif, perhatikan, berarti min B itu nilainya sama dengan sin alfa, kita tambahi negatif di depannya. Jadi min sin alfa itu sama dengan min B. Maka koordinat Y-nya bisa saya tulis sebagai min sin alfa. Oke, stop sampai di sini. Selanjutnya, kita beralih ke sudut 180 derajat ditambah alfa. Nah, untuk sudut 180 derajat ditambah alfa, kita akan menggunakan konsep lingkaran satuan. Oke, jadi kita akan menggunakan perbandingan trigonometri pada lingkaran satuan. Kalau kamu masih ingat perbandingan trigonometri pada lingkaran satuan, kita dapat kesimpulan bahwa semua titik yang terletak pada lingkaran satuan, koordinat dari titiknya itu bisa kita tulis dalam bentuk cos dan sin dari sudut yang terbentuk pada titik itu. Artinya, titik P aksen ini dengan koordinat min A, min B, koordinat titiknya itu sama dengan cos dan sin dari sudut yang terbentuk. Karena di sini sudut yang terbentuk itu 180 derajat ditambah alfa, maka koordinat titik dari P aksen bisa saya tulis sebagai cos 180 derajat ditambah alfa, sin dari 180 derajat ditambah alfa. Perhatikan, di sini titik P aksen dengan koordinat min A, min B bisa saya tulis sebagai min cos alfa, min sin alfa. Di bawahnya, titik yang sama, ternyata koordinatnya bisa saya tulis sebagai cos 180 derajat ditambah alfa, sin 180 derajat ditambah alfa. Dari sini, kamu sudah bisa melihat hubungan perbandingan trigonometri antara sudut alfa dengan sudut 180 derajat ditambah alfa. Oke, jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kalau kamu perhatikan, sin dari 180 derajat ditambah alfa, ini nilainya sama dengan min sin alfanya. Karena nilainya sama dengan min B, oke? Yang merupakan koordinat Y dari titik P aksen. Jadi sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan min sin alfa.
Kemudian kesimpulan yang kedua, cos dari 180 derajat ditambah alfa, ini nilainya sama dengan min cos alfanya. Min cos alfa. Karena nilainya sama-sama dengan min A, yang merupakan koordinat X dari titik P aksen. Kemudian yang terakhir, untuk tangannya, tan dari 180 derajat ditambah alfa. Ingat, tan itu kan sin per cos ya. Berarti sin dari 180 derajat ditambah alfa, kita bagi dengan cos dari 180 derajat ditambah alfa. Sinnya sendiri nilainya sama dengan min sin alfa. Kemudian cosnya sama dengan min cos alfa. Min dibagi min, hasilnya sama dengan positif. Sin per cos itu sama dengan tangen. Berarti tangen alfa. Ternyata untuk tangen 180 derajat ditambah alfa, nilainya itu sama dengan tangen alfanya. Jadi ini adalah kesimpulan yang bisa kita ambil ya dari relasi antara sudut alfa dengan sudut 180 derajat ditambah alfa. Ini adalah hubungan perbandingan trigonometrinya. Sudah paham ya? Kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke relasi yang kedua, yaitu antara sudut alfa dengan sudut 270 derajat dikurang alfa. Relasi sudut alfa dengan sudut 270 derajat dikurang alfa. Perhatikan, di sini saya sudah menggambar titik P, koordinatnya A, B, besar sudutnya itu alfa. Titik ini terletak pada lingkaran satuan berjari-jari 1 dengan titik pusatnya ada di 0,0. Selanjutnya, saya tinggal menggambar titik yang besar sudutnya itu 270 derajat dikurang alfa. Sebenarnya, untuk menggambar titik yang besar sudutnya itu 270 derajat dikurang alfa, kita bisa menggambarnya dari titik P ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Pertama, titik P ini akan kita cerminkan dengan garis Y sama dengan X. Oke, kita cerminkan terlebih dahulu terhadap garis Y sama dengan X. Maka, hasil pencerminannya itu ada di sini. Ada di sini. Kalau kamu masih ingat, prinsip pencerminan itu adalah jarak antara titik P dengan cerminnya, yaitu dengan garis Y sama dengan X. Jaraknya ini harus sama dengan jarak antara cermin dengan hasil pencerminannya. Jadi ini jaraknya harus sama dengan ini. Maka di sini, ini merupakan hasil pencerminannya, yaitu titik yang saya beri nama sebagai titik P aksen. Kalau kamu perhatikan, koordinat dari titik P aksen ini kebalikan dari titik P ya. Jadi koordinat X dan Y-nya itu kita balik. Ini jadi B ke A. Ini jadi B, A. Oke, selanjutnya, kalau kamu perhatikan titik P aksen ini, karena dia merupakan pencerminan dari P, maka besar sudut antara P aksen dengan sumbu Y-nya itu sama dengan besar sudut antara titik P dengan sumbu X, yaitu sebesar sudut alfa. Ini besarnya alfa. Selanjutnya, titik P aksen ini akan kita rotasi sebesar 180 derajat. Jadi titik P aksen ini akan kita putar sebesar 180 derajat. Garis lurus ya. Kira-kira hasil rotasinya ada di sini. Nah, hasil rotasinya ini adalah titik yang saya beri nama sebagai titik P double aksen. Di mana koordinatnya itu adalah negatif dari koordinat titik P aksen. Min B, min A. Titik P double aksen yang merupakan hasil rotasi dari P aksen ini, itu merupakan titik yang besar sudutnya 270 derajat dikurang alfa. Jadi dari sini sampai sini, itu besar sudutnya adalah 270 derajat dikurang alfa. Biar lebih jelas, kalau kamu perhatikan, besar sudut antara titik P double aksen dengan sumbu Y, itu besar sudutnya sama dengan alfa. Kenapa? Perhatikan, sudut P aksen dengan sumbu Y itu saling bertolak belakang dengan
sudut P double aksen dengan sumbu Y. Karena saling bertolak belakang, maka besar sudutnya ini sama, yaitu alfa. Sehingga titik P double aksen ini, besar sudutnya itu adalah 270 derajat dikurang alfa. Dari sini, kamu tahu ternyata titik yang besar sudut 270 derajat dikurang alfa itu merupakan hasil rotasi 180 derajat dari hasil pencerminan titik P yang besar sudutnya itu adalah sebesar sudut alfa. Oke, jadi dicerminkan dulu baru dirotasi. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari perbandingan trigonometrinya, kemudian melihat hubungan perbandingan trigonometri antara sudut alfa dengan sudut 270 derajat dikurang alfa. Untuk itu, kita tinggal fokus ke titik P double aksennya ini saja. Jadi kita fokus ke titik ini, maka saya akan menghilangkan titik P dengan titik P aksennya. Gambarnya jadinya seperti ini. Nah, jadi lebih sederhana ya. Kita fokus ke titik P double aksen. Perhatikan titik P double aksen ini. Kalau saya tarik garis lurus ke arah sumbu Y, maka saya bisa menggambar titik di sini. Titik yang ada di sumbu Y ini kebetulan tepat dengan sumbu Y dari titik P double aksen ya. Ini saya beri nama sebagai titik Q. Maka kamu bisa melihat sekarang terbentuk segitiga siku-siku P double aksen OQ, di mana dia siku-sikunya di Q. Karena dia tegak lurus di sini. Perhatikan segitiga P double aksen OQ, siku-siku di Q, kemudian besar sudut O-nya itu sebesar sudut alfa. Dari sini kamu bisa menebak, untuk sudut alfa, kita akan mencari perbandingan trigonometrinya menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, untuk itu kamu perlu mencari tahu panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku ini. Kalau kamu perhatikan, panjang dari P double aksen ke O ini sama dengan jari-jari lingkarannya. Karena di sini jari-jarinya sama dengan 1, maka panjangnya itu sama dengan 1. Kemudian, perhatikan P double aksen koordinatnya adalah min B, min A. Di sini koordinat X-nya itu min B. Ini kalau kita tarik garis lurus ke arah sumbu X, maka ini nilainya sama dengan min B. Kemudian, koordinat Y-nya di sini min A, sehingga kalau kita tarik garis lurus, kebetulan tepat pada titik Q-nya, ini nilainya sama dengan min A. Ingat ya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yang kita bandingkan itu panjang sisinya. Kalau kamu perhatikan, berarti panjang dari O ke Q itu sama dengan A. Iya dong, karena di sini kan koordinat Y-nya min A. Berarti dari O ke min A ini panjangnya sama dengan A. Kemudian panjang dari P double aksen ke Q ini sama dengan B. Oke? Atau positif dari koordinat X-nya ya. Karena dari sini ke sini, ini kan min B, berarti dari sini ke sini panjangnya itu sama dengan B. Oke, kita sudah menemukan semua panjang sisi-sisinya. Jadi segitiga siku-siku ini kalau misalnya saya gambar lagi, gambarnya seperti ini. P double aksen OQ, besar sudutnya alfa di sini. Ini panjangnya 1, ini panjangnya B, ini panjangnya A. Dia siku-siku di Q. Selanjutnya, kita akan mencari perbandingan trigonometrinya. Kita mulai dari sin. Sin alfa itu depan per miring. Depannya di sini adalah B, miringnya adalah 1. Berarti sin alfa itu sama dengan B per 1. Sama dengan B. Kemudian untuk cosnya, cos alfa samping per miring. Di sini sampingnya adalah A. Miringnya adalah 1. A per 1 sama dengan A. Selanjutnya, kalau kamu perhatikan, koordinat titik P double aksen itu kan min B, min A. Nah, koordinat titik ini bisa saya nyatakan ke dalam bentuk sin dan cos dari alfanya. Perhatikan. Di sini,
koordinat X-nya itu adalah min B. Kita tahu B itu nilainya sama dengan sin alfa. Karena di sini negatif, maka B ini kalau misalnya kita buat jadi negatif, sin alfanya tinggal kita tambahin negatif di depannya. Berarti P double aksen ini koordinat X-nya bisa saya tulis sebagai min sin alfa. Oke, selanjutnya perhatikan koordinat Y-nya. Kita tahu A ini nilainya sama dengan cos alfa. Karena di sini koordinat Y-nya itu min A, maka A ini kalau misalnya kita jadikan negatif, sama dengan min dari cos alfanya. Maka koordinat Y-nya bisa saya tulis sebagai min cos alfa. Oke, stop sampai di sini. Selanjutnya kita beralih ke sudut 270 derajat dikurang alfa. Untuk sudut 270 derajat dikurang alfa, perbandingan trigonometrinya, kita pakai konsep trigonometri pada lingkaran satuan. Oke, kalau kamu masih ingat ya, saya sudah jelaskan tadi. Pada lingkaran satuan, semua titik yang terletak pada lingkaran satuan, dimanapun itu, koordinat titiknya itu bisa kita nyatakan ke dalam bentuk cos dan sin dari sudut yang terbentuk. Perhatikan di sini sudut yang terbentuk itu 270 derajat dikurang alfa. Maka koordinat P double aksen min B, min A bisa saya tulis sebagai cos dari 270 derajat dikurang alfa, sin dari 270 derajat dikurang alfa. Nah, dari sini, perhatikan ini dengan ini, kita sudah bisa melihat hubungan perbandingan trigonometri antara sudut alfa dengan sudut 270 derajat dikurang alfa. Kita tinggal menarik kesimpulannya. Yang pertama sin. Sin 270 derajat dikurang alfa. Sin ini ternyata nilainya sama dengan min cos alfanya. Karena sama-sama merupakan koordinat Y dari titik P double aksennya. Jadi sin 270 derajat dikurang alfa sama dengan min cos alfa. Kemudian untuk cosnya, cos dari 270 derajat dikurang alfa itu sama dengan min sin alfanya. Karena dia merupakan koordinat X dari titik P double aksennya. Nilainya sama-sama dengan min B. Ini sama dengan min sin alfa. Berarti untuk tangen dari 270 derajat dikurang alfa itu sama dengan sin dari 270 derajat dikurang alfa per cos dari 270 derajat dikurang alfa. Sinnya ini sama dengan min cos alfa, kemudian cosnya itu sama dengan min sin alfa. Min dibagi min hasilnya positif. Cos per sin itu sama dengan cot tangen. Berarti tangen 270 derajat dikurang alfa itu nilainya sama dengan kotangen alfanya. Ini adalah hubungan perbandingan trigonometrinya. Oke, kita sudah mendapatkan hubungan perbandingan trigonometrinya. Paham ya dengan relasi yang kedua ini? Nah, dari kesimpulan yang sudah kamu dapat pada relasi pertama maupun pada relasi kedua ini, kalau misalnya kita tulis jadi satu, maka kita peroleh kesimpulan sebagai berikut. Oke, jadi pada sudut-sudut berelasi di kuadran ketiga, kita menemukan persamaan seperti ini. Nah, gunanya buat apa sih, Bu? Kalau sebelumnya kamu sudah bisa mencari nilai sin cos tangen dari sudut-sudut istimewa, nah sekarang kamu bisa mencari nilai sin cos tangen atau nilai perbandingan trigonometri pada semua sudut yang terletak di kuadran ketiga yang bukan merupakan sudut istimewa. Caranya dengan menggunakan persamaan yang sudah kita peroleh ini. Oke, kemudian kamu jadi tahu ya kenapa rumusnya bisa jadi seperti ini. Oke, seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi kamu sekarang sudah tahu asal rumusnya, kemudian nanti kamu akan bisa menggunakan rumus ini.
Oke, akan kita bahas nanti di contoh soal perbandingan trigonometri pada sudut relasi di kuadran ketiga dan keempat. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga kalian paham. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.